Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Komunikasi dan Bisnis. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang menggayakan pesan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Santi. Nama saya Dina Hadianti. Hai, nama saya Dezan. Mungkin berbicara tentang gaya, fokus kita langsung ke arah gaya berbusana ataupun gaya berpakaian. Demikian pun dalam menyampaikan pesan, kita harus punya gaya tersendiri. Tentunya sebagai manusia, sebagai makhluk yang sering berkomunikasi dalam kehidupan, kita melakukan komunikasi untuk menyampaikan apa yang kita inginkan, seperti kebutuhan kita, pemikiran kita, keinginan kita, semuanya itu kita wujudkan dalam bentuk pesan. Nah, termasuk ketika kita melakukan presentasi, pesan merupakan hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Namun, dalam menyampaikan pesan pun ada hal yang harus kita perhatikan lagi, yaitu tentang gaya bahasa. Namun, gaya bahasa ini tidak dapat merubah isi suatu pesan. Nah, ada beberapa kelebihan ketika kita menggunakan gaya bahasa untuk menyampaikan pesan dalam sebuah presentasi. Di antaranya, yang pertama, pesan yang digayakan dapat memperoleh perhatian yang lebih besar. Ketika kita menyampaikan pesan dengan gaya bahasa kita sendiri, tentunya ini berbeda dengan presentasi yang lainnya, atau berbeda dari presenter yang lainnya juga. Karena dianggap berbeda dan unik, kita dapat memperoleh perhatian yang sangat besar dari halayak. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu pesan yang digayakan dapat mempertinggi pengertian atau pemahaman pesan. Nah, ketika kita monoton menjelaskan pesan dengan bahasa yang rumit, tentunya halayak akan sedikit mengalami kesulitan dalam mencerna pesan yang kita sampaikan. Nah, untuk menghindari terjadinya misunderstanding, alangkah lebih baiknya kita menggunakan bahasa yang singkat, jelas, padat, dan tepat. Kelebihan yang ketiga, pesan yang digayakan dapat membantu pengingat suatu pesan. Nah, usahakan ketika kita menyampaikan pesan, kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah diingat oleh halayak. Biasanya kita menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang sering, pokoknya bahasa yang mudah diingat oleh halayak. Karena sesuatu yang menarik itu mudah diingat oleh halayak. Nah, kemudian kelebihan yang keempat ada pesan yang digayakan dapat meningkatkan daya tarik. Nah, ketika seseorang sudah memberikan perhatian yang lebih, dia sudah mengerti dan paham dengan pesan kita. Misalnya kita sedang presentasi proposal. Nah, kemungkinan besar proposal kita itu akan diterima oleh halayak. Karena halayak sudah mengerti dengan pesan kita dan tertarik oleh pesan kita. Itu tadi beberapa kelebihan ketika kita menggunakan gaya bahasa. Nah, dalam gaya bahasa pun ada dua macam. Yang pertama ada gaya bahasa tulisan dan gaya bahasa lisan. Seperti kita tahu, gaya lisan itu bahasa yang langsung kita ucapkan. Biasanya struktur katanya lebih sedikit dan pendek. Terus biasanya kita ucapkan berulang-ulang. Istilahnya bahasa lisan tuh spontan, langsung kita ucapkan. Nah, yang kedua ada gaya bahasa tulisan. Biasanya ini melalui media ataupun struktur katanya itu lebih panjang dan formal. Nah, selanjutnya ada sifat bahasa. Bukan suatu rahasia lagi bahwa komunikasi itu emang sulit. Nah, satu alasan mengapa orang mengalami kesulitan dalam proses komunikasi adalah bahasa yang digunakan itu tidak tepat. Namun dalam menggunakan bahasa pun kita harus tahu bagaimana bahasa yang efektif itu seperti apa. Nah, ciri-ciri bahasa yang efektif itu yang pertama ada kejelasan, yang kedua ada kelugasan, dan yang ketiga ada ketepatan. Saya ingin menjawab
itu kejelasan. Kejelasan itu timbul melalui kombinasi faktor sumber pesan dan penerimaan. Memiliki sebuah gagasan, menyampaikan gagasan dalam bahasa, pendengar dapat memahami yang dimaksud narasumber. Terus itu kelugasan. Kelugasan itu bahasa yang lugas, tertarik pada rasa dan membuat kesan yang tidak terlupakan. Pola bahasanya yang lugas juga dapat ditingkatkan melalui penggunaan kata, kiasan, dan perangkat sintetis. Ketiga, ketepatan. Ketepatan itu membahas ketetapan tanpa membahas kejelasan dan kelugasan. Merupakan hal yang sulit. Bahasa yang jelas dan lugas mungkin masih belum tepat jika bahasa menggunakan perasaan pendengar. Selanjutnya ada kiat bahasa. Kiat bahasa itu ada 7, yaitu yang pertama omisi, terus yang kedua inversi, yang ketiga suspensi, yang keempat antitesis, yang kelima repetisi, yang keenam paralelisme, yang ketujuh aliterasi. Omisi itu menggunakan kata dan ucapan pendek yang sering menjadi slogan. Yang kedua itu ada inversi. Inversi itu membalikkan urutan kata dan ucapan yang diharapkan. Pernyataan sering melalui suatu pernyataan. Yang ketiga itu suspensi. Suspensi itu menempatkan kata kunci pada akhir fase atau kalimat untuk menimbulkan pengaruh. Terus yang keempat itu anitesis. Anitesis itu mengembangkan struktur paralel yang menyeimbangkan suatu bagian atau klausa suatu kalimat dengan bagian atau klausa yang lainnya. Selanjutnya repetisi. Repetisi itu mengulang gagasan atau kunci berkali-kali untuk memberikan pengaruh dan tekanan. Selanjutnya paralelisme. Paralelisme itu mencocokkan kata dan ucapan yang sama berkali-kali untuk memberikan tekanan. Yang terakhir itu ada aliterasi. Aliterasi itu mengulang bunyi konsonan dalam 2 atau lebih kata atau suku yang berdekatan untuk efek yang mencolok. Selanjutnya menggunakan kiasan. Menggunakan kiasan itu ada 3. Yang pertama itu metafora, yang kedua tamsil, yang ketiga personifikasi. Metafora itu digunakan untuk membuat perbandingan tersirat, pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya. Yang kedua itu tamsil. Tamsil itu mengambil perbandingan. Tamsil lebih jelas dibandingkan metafora. Bila digunakan dengan tepat, tamsil bisa membumbui presentasi untuk membuat presentasi yang lebih lugas dan menarik. Yang ketiga itu personifikasi. Personifikasi itu menghubungkan kualitas manusia pada benda mati, seperti metafora untuk tamsil. Jika digunakan secara cakap, personifikasi dapat mencapai kesan yang mendalam. Yang terakhir itu saran penggunaan gaya bahasa yang efektif. Yang pertama itu tidak berlebihan, pertimbangan penggunaan teknik sintaktis. Terus itu menggunakan kata yang biasa atau yang pendek, yang unik-unik. Terus menggayakan bahasa untuk menghemat. Terus amati penggunaan bahasa orang lain. Selanjutnya praktekkan penggayaan pesan-pesan Anda. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Udah mulai. Ulang ini. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif ialah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaktis, tapi juga harus hidup, mudah dipahami, serta dapat menimbulkan daya imajinasi pada diri pembaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana syarat-syarat dalam pembentukan kalimat yang efektif. Ada 8 syarat, saya jelaskan 4 dulu ya. Yang pertama ada gramatikal, yang kedua ada kesatuan gagasan dan kesepadanan, yang ketiga ada kehematan, dan yang keempat ada kesejajaran. Untuk gramatikal sendiri menurut KPBBI, gramatikal merupakan kesesuaian dengan kata bahasa.
Makna dari kata gramatikal sendiri adalah kata yang terbentuk sesuai dengan konteks atau sesuai dengan tempatnya, waktunya, dan juga suasananya. Nah, yang kedua ada kesatuan gagasan dan kesepadanan. Kesatuan dalam keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang digunakan. Kesatuan gagasan kalimat ini diperlihatkan oleh kesepadanan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung antara kalimat dan kalimat tunggal. Dan yang terakhir, adanya predikat kalimat tidak diketahui oleh kata yang. Nah, kehematan bahasa. Kehematan bahasa di sini berarti untuk menghindari pemakaian kata yang tidak perlu agar tidak sia-sia. Selanjutnya ada kesejajaran. Di sini berarti kalimat tersebut menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang digunakan sama dalam susunan serialnya. Tadi kan baru 4, nah sekarang 4 lagi. Yang pertama ada logis, kedua ada kecermatan, ketiga ada ketegasan makna, dan yang keempat ada kepaduan. Logis merupakan suatu perkataan atau kalimat yang masuk akal, dapat diterima, dan juga dapat dipahami menurut penalar. Selanjutnya kecermatan. Kecermatan merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca. Selanjutnya ada ketegasan makna, di mana dalam hal ini menonjolkan bagian kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Yang terakhir ada kepaduan. Hal ini terjadi hubungan yang ada antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Nah, berikut penjelasan singkat. Cekiro. Dalam penggunaan bahasa yang efektif, bahasa yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraannya. Yang pertama sesuai dengan pembicaraan, yang kedua sesuai tempat, dan yang ketiga sesuai ragam pembicaraan. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tepat, serasi, juga baku. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa subrek guys.